Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi para manusia, bukti-bukti kebenaran yang nyata, petunjuk dan pembeda itu. Barang siapa yang dia menyaksikan di antara kalian bulan itu, hendaklah dia berpuasa padanya. Barang siapa yang dia adalah sakit atau atas perjalanan, maka ada hitungan dari hari-hari yang lain. Allah menghendaki pada kalian kemudahan. Tidaklah dia menghendaki pada kalian kesulitan, agar kalian menyempurnakan hitungan itu, agar kalian membesarkan Allah, apa yang Dia telah memberi petunjuk pada kalian, agar kalian bersyukur. Jika bertanya pada engkau, hamba-hambaku, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Jika dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka menjawab seruanku. Hendaklah mereka beriman padaku, agar mereka benar. Kita baca sama-sama Al-Baqarah 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Kita terjemahkan. Uhilla, dihalalkan. Ya, uhilla apa? Dihalalkan. Lakum, bagi kalian. Lailata, pada malam. Ya, jadi kalau keterangan waktu, keterangan tempat di fathah nita, di fathah mengandung pada. Pada malam. Asyam, puasa. Pada malam puasa. Ar-rafas, bercampur suami istri, ya itu bercampur suami istri itu namanya rofas. Bercampur ila kepada nisaikum, istri-istri kalian. Hunna,
mereka. Mereka. Kalau mereka laki-laki hum, kalau mereka perempuan hunna. Hunna. Jadi mereka perempuan, para istri. Hunna mereka libas. Mereka pakaian. Pakaian ya. Pakaian. Lakum Bagi kalian. Wah. Dan antum kalian libas. Pakaian lahunna. Bagi mereka. Alimallah. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Annakum sesungguhnya kalian kalian adalah tahtanuna takwawunun. Kalian mengkhianati. Dari kata khona, khianat. Kalian mengkhianati anfusakum, diri kalian. Fa taba, dia menerima tobat. Dia menerima tobat. Diartikan menerima soalnya ada Allah ya. Kalau tidak ada Allah yang bertobat, maka dia menerima tobat alaikum atas kalian. Wah, dan apa? Dia memaafkan angkum pada kalian. Pak, maka al-an sekarang basyiru campurilah oleh kalian. Campurilah oleh kalian. Hunna mereka. Basyiru hunna campurilah oleh kalian mereka. Wah. Dan ibtahu carilah oleh kalian. Dan carilah oleh kalian. Apa yang kataballah Allah tetapkan lakum bagi kalian. Wah. Dan kulu makanlah oleh kalian. Wah. Isrobu minumlah oleh kalian. Hatta sehingga yatabayana menjadi jelas bana jelas bayan jelas sehingga menjadi jelas lakum bagi kalian al-khaitu benang al-abyad putih al-khaitul abyadu benang putih min dari al-khaitil aswadi benang hitam aswad hitam. Kalau batu hitam hajar aswad. Ya, dari benang hitam minal fajr dari waktu fajar. Summa kemudian atimu sempurnakanlah oleh kalian. Kemudian sempurnakanlah oleh kalian asyam puasa itu ila sampai alail malam. Sampai malam. Wah. La tubashiruhunna. Janganlah kalian mencampuri mereka. Tadi kalau bashiru campurilah. La tubashiru janganlah kalian mencampuri mereka. Wah. Dan antum kalian akifun orang-orang yang iktikaf. Orang-orang yang iktikaf fil masajid di dalam masjid. Tilka itulah hududullah ketentuan Allah. La taqrabuha janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika begitulah. Ya, seperti itu menjadi begitu, gitu ya. Begitulah yubayyinullah. Allah menjelaskan ayatihi ayat-ayatnya linnasi bagi para manusia la'allahum agar mereka yattaqun mereka bertakwa. Lagi uhilla dihalalkan lakum bagi kalian lailata pada malam asyam puasa pada malam puasa arrafas bercampur ila
kepada kepada nisaikum istri-istri kalian. kalian. Hunna Mereka libas pakaian pakaian lakum bagi kalian wah dan antum kalian adalah libas pakaian lahunna bagi bagi mereka. alimallah Allah mengetahui annakum bahwasanya kalian kalian adalah takhtanuna kalian mengkhianati mengkhianati anfusakum diri kalian. fah Maka aba dia menerima tobat alaikum atas kalian wah dan wah dia dia memaafkan memaafkan angkum pada kalian fah maka al-an sekarang basyiruhunna campurilah oleh kalian mereka wah dan tahu Carilah carilah oleh kalian apa yang kata Allah Allah tetapkan lakum bagi kalian wah dan makanlah oleh kalian wah dan minumlah kalian oleh kalian hatta sehingga minumlah menjadi jelas setelah yata jelas bayana menjadi jelas lakum bagi kalian al khayd benang al abyad putih min dari al khayd dari benang al aswad hitam min al fajr waktu fajar summa kemudian atimu sempurnakanlah oleh kalian asyam puasa itu ila sampai alail malam wah dan ratu basyiruhunna janganlah kalian mencampuri mereka wah dan antum kalian akifuna orang-orang yang ketika fil masajid dalam masjid tilka itulah hududullah ketentuan Allah maka janganlah kalian mendekatinya kadzalika seperti begitulah yubayyinullah menjelaskan penjelasan dari Allah. menjelaskan Allah lakum menjelaskan ayat-ayatnya linnasi bagi para manusia la'allahum agar mereka yattaqun mereka bertakwa sama-sama dihalalkan bagi kalian dihalalkan kalian pada malam puasa bercampur kepada istri kalian mereka pakaian bagi kalian mereka Allah mengetahui sesungguhnya kalian mengkhianati diri kalian
maka dia menerima tobat atas kalian dan dia memaafkan pada kalian atas kalian, maka kalian mencampurilah mereka campurilah mereka, dan mencarilah oleh apa yang Allah apa yang Allah tetapkan bagi kalian makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian sehingga menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah oleh kalian puasa itu sampai malam. Dan janganlah kalian mereka dan kalian orang-orang yang di dalam masjid-masjid janganlah kalian mendekatinya. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi para manusia agar mereka bertakwa. Dari belakang sudah? Belum. Dari belakang, yattaqun Mereka bertakwa la'allahum agar mereka linnasi bagi manusia ayatihi ayat-ayatnya yubayyinullah Allah menjelaskan. kadzalika begitulah fala taqrabuha maka janganlah kalian mendekatinya hududullah ketentuan Allah tilka itulah fil masajid di dalam masjid jamak masjid. akifuna orang-orang Orang-orang yang iktikaf wa antum dan kalian lebih tepat sedangkan kalian wala tubashiruhunna dan janganlah kalian mencampuri mereka bilal lail pada malam sampai malam asyam puasa itu atimu sempurnakanlah oleh kalian summa kemudian minal fajar dari waktu fajar aswad hitam qaid benang min dari abyad putih qaid benang lakum bagi kalian yatabayyana telah menjadi jelas hatta sehingga washrabu dan minumlah kalian wakulu dan makanlah kalian lakum bagi kalian kataballah Ketetapan Allah tetapkan kataballah Allah tetapkan Allah menetapkan apa yang wabtahu dan mencari kalian lagi wabtahu dan carilah oleh kalian basyiruhunna oleh kalian mereka
campurilah Campurilah oleh oleh kalian mereka. 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 Campurilah mereka. Fal'an, campurilah oleh kalian mereka. Fal'ana, Dan sekarang maka sekarang. Angkum, atas ada kalian pada kalian. Sekarang. Wa'afa, memaafkan ya memaafkan. Dan dia Alaikum, atas maafkan kalian. kataba, atas kalian. Maka dia menerima tobat ya menerima tobat. Menerima tobat. Anfusakum, diri kalian. tahtanuna, Kalian mengkhianati. ya kalau berkhianat kasih pada, berkhianat pada, gitu ya. Kalau mengkhianati langsung mengkhianati diri. Kuntum Kalian adalah Kalian adalah annakum, sesungguhnya sesungguhnya kalian. alimallah Allah telah mengetahui lahunna bagi mereka libas pakaian wa antum dan kalian lakum bagi kalian. di kalian libas pakaian Kalian. hunna mereka nisaikum Mereka. istri kalian Istri kalian. hunna mereka mereka nisaikum istri kalian ila kepada arrafas bercampur asyam puasa Puasa. lailata malam pada malam lakum bagi kalian Bagi kalian. uhilla dihalalkan Halalkan. sama-sama dihalalkan dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bercampur pada istri kalian mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian adalah kalian mengkhianati diri kalian, maka dia menerima tobat atas kalian dan dia memaaf pada kalian. maka sekarang campurilah oleh kalian mereka dan carilah oleh kalian apa yang Allah tetapkan bagi kalian dan makanlah kalian minumlah oleh kalian sehingga menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah oleh kalian puasa itu sampai malam dan janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kalian orang-orang yang beriktikaf di masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kalian campurinya. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi para manusia agar mereka bertakwa. Itu ada pertanyaan, monggo kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Tidak ada, sudah jelas semua ya.
Saking jelasnya Takrobu. sampai tidak ada pertanyaan. Takrobu. Sampai malam. Kenapa? Kenapa? Sampai malam. Takrobu mendekati. La Takrobu takrobu. mendekatinya. Janganlah kalian mendekatinya. Korib, korib itu dekat. Sahabat korib, sahabat yang dekat. Kalau akrob paling dekat, teman akrob tempat paling dekat. Takorub pendekatan diri, gitu ya. Ini takrobu, kalian mendekati. Mendekatinya. Gitu. Kita cari kata-kata yang jamak. Nisa, Para istri. para perempuan, karena perempuannya suami diartikan para istri. Istri. Kalau satu, Jauh. mar'ah, mar'ah atau imro'ah. Jadi mar'ah itu tidak ada jamaknya. Karena tidak ada jamaknya, pakai kata yang lain jamaknya. Anfus, diri. Kalau satu, nafas, nafsun. Kalau diriku, nafsi. Diriku. Nafsi. Nafsi. Akifun artinya orang yang iktikaf. Iktikaf. Ya, jamak. Kalau satu, akif. Perempuan, akifah. Masajid, masjid. Kalau satu, masjid. Kalau perempuan, Masjidah. tidak ada. Masa ada masjid perempuan? Ya gitu ya dijawab. Ada masjid perempuan. Oh iya. Yang ada perempuan itu yang sifat gitu ya. Sifat. Orang kata pelaku, kata sifat itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau benda-benda, tempat, tidak ada laki-laki. Kata pelaku atau kata sifat gitu ya. Hudud, ketentuan. Jamak, kalau satu, hadun. Had itu sebetulnya artinya batas. Batasan-batasan diartikan ketentuan. Ayat. Kalau satu, ayah. Anas, para manusia. Kalau satu, insan atau ins. Itu yang jamak-jamak. Sekarang kita acak kosakata baru. Tahtanuna. Kalian. Betul. Mengkhianati. Ibtahu. Carilah. Carilah oleh kalian. Uhilla. Dihalalkan. Hudud. Ketentuan. Al-abiyat. Putih. Arrafas. Bercampur. Basyiruhunna. Campurilah oleh kalian mereka. Libas. Pakaian. Al-khaid. Benang. Tahtanuna. Kalian. Ibtahu. Kalian. Uhilla. Dihalalkan. Hudud. Ketentuan. Al-abiyat. Putih. Arrafas. Bercampur. Basyiruhunna. Campurilah kalian mereka. Libas. Pakaian. Al-khaid. Benang. Catatan penting. Awalan ini ya. Ini sudah pernah ya, sudah. Oh, ya. Sudah. Awalan A, aku, saya masuk, ada hulu, laki-laki perempuan sama. Awalan A, kami masuk, laki-laki perempuan sama. Awalan ya, dia masuk, ya dahulu, dia perempuan. Dia laki-laki pakai ya, dia perempuan pakai ta. Awalan ta. Kamu masuk,
Tadkhulu. Kamu perempuan. Tadkhulina. Ditambah ya nun jadi kamu perempuan. Ya wawunun. Mereka masuk. Ya dakhuluna. Mereka perempuan. Nah, dibuang wawu jadi mereka perempuan. Tak wawunun. Kalian masuk. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Tadkhulna. Dibuang wawu jadi kalian perempuan. Ya alif nun. Mereka berdua. Dia berdua masuk. Ya Dakhulani. Berdua perempuan. Tadkhulani. Berdua laki-laki pakai ya, berdua perempuan pakai ta. Ta alif nun. Engkau berdua. Engkau berdua masuk. Tadkhulani. Laki-laki perempuan sama. Lagi awalan a. Saya masuk. Laki-laki perempuan sama. Awalan na. Kami masuk. Tadkhul laki-laki perempuan sama. Awalan ya. Ya masuk. Ya laki-laki ya dakhulu. Dia perempuan. Tadkhulu. Dia laki-laki pakai iya, dia perempuan pakai ta. Awalan ta. Kamu masuk. Kamu perempuan. Tadkhulina. Ditambah ya nun jadi kamu perempuan. Ya wawunun. Mereka masuk. Tadkhuluna. Mereka perempuan. Dibuang wawu jadi mereka perempuan. Tak wawunun. Kalian masuk. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Tadkhuluna. Dibuang wawu jadi kalian perempuan. Ya alif nun. Dia berdua masuk. Tadkhulani. Berdua perempuan. Tadkhulani. Berdua laki-laki pakai ya, berdua perempuan pakai ta. Ta alif nun. Engkau berdua masuk. Tadkhulani. Laki-laki perempuan sama. Lagi ya, enggak pakai tulisan. Saya masuk. Tadkhulu. Kami masuk. Dia masuk. Dia perempuan masuk. Kamu masuk. Sama persis ya. Dia perempuan tadkhulu, kamu juga tadkhulu. Sama. Dia perempuan tadkhulu, kamu tadkhulu. Kamu perempuan Lina. Ditambah ya nun jadi kamu perempuan. Mereka masuk. Luna. Mereka perempuan. Kulna. Kalian masuk. Kuluna. Kalian perempuan. Kulna. Dia berdua masuk. Tadkhulani. Berdua perempuan. Tadkhulani. Kamu berdua. Tadkhulani. Sekarang latihan. Latihan mana yang untuk latihan? Yang gampang aja ya. Yang gampang. Ini ada tubashiru ya. Tubashiru itu hasilnya tubashiruna. Kalian mencampuri. Gara-gara ada la jangan, maka nunnya dibuang. Kalau tidak ada la, tidak ada jangan, ya pakai nun. Tubashiruna. Gitu ya. Kalian mencampuri. Tubashiruna. Kalian mencampuri. Saya mencampuri. Tubashiru. Kami mencampuri.
Yubashiru. Dia mencampuri. Yubashiru. Dia perempuan. Tubashiru. Kamu mencampuri. Tubashiru. Sama. Dia perempuan sama kamu sama. Dia perempuan tubashiru. Kamu juga tubashiru. Tinggal ngulang saja ya. Kamu tubashiru. Kamu perempuan. Tubashirina. Ina itu kamu perempuan. Mereka mencampuri. Yubashiruna. Mereka perempuan. Yubashiruna. Kalian mencampuri. Shiruna. Kalian perempuan. Bashirna. Dia berdua mencampuri. Shironi. Berdua perempuan. Tubashironi. Kamu berdua. Tubashironi. Lagi, ini ada takrobu. Takrobu asalnya takrobuna. Karena adalah jangan nunya dibuang. Kalau tidak adalah pakai nun. Takrobuna. Kalian mendekati. Saya mendekati. Akrobu. Kami mendekati. Akrobu. Dia mendekati. Yakrobu. Dia perempuan. Takrobu. Kamu mendekati. Takrobu. Kamu perempuan. Takrobina. Mereka mendekati. Yakrobuna. Mereka perempuan. Yakrobna. Robna. Kalian mendekati. Takrobuna. Kalian perempuan. Takrobna. Dia berdua mendekati. Bani. Berdua perempuan. Takrobani. Kamu berdua. Takrobani. Satu lagi. Yubayinu. Artinya apa? Dia menjelaskan. Tadi dianya tidak disebut soalnya pelakunya Allah di depannya ya. Sebetulnya mengandung dia soalnya yu. Dia menjelaskan. Saya menjelaskan. Ubayinu. Kami menjelaskan. Nubayinu. Dia menjelaskan. Dia. Yubayinu. Dia perempuan. Tubayinu. Kamu menjelaskan. Tubayinu. Kamu perempuan. Tubayinina. Tubayinina. Mereka menjelaskan. Yubayinuna. Mereka perempuan. Yubayinuna. Kalian menjelaskan. Yubayinuna. Kalian perempuan. Yubayinuna. Dia berdua. Yubayinani. Apa tadi kamu ya? Kamu perempuan. Kamu perempuan. Bayinina. Kalau dia berdua, yubayinani. Berdua perempuan. Tubayinani. Itu ya. Nanti dilatih di rumah sampai lancar. Ya sudah di rumah ya, tinggal melatih. Sudah di rumah. Ya, sudah di rumah, tinggal dilatih. Saya kira tidak di rumah. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas kita pahami ya. Kita pahami setelah pada ayat pertama dulu ditegaskan tentang kewajiban puasa, yaitu kutiba alaikumusiyam. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan kapan puasa itu dilakukan, yaitu pada bulan Ramadan, karena untuk memuliakan bulan itu bulan yang termulia. Kenapa termulia? Karena padanya turun Al-Quran. Jadi setelah kemarin ditegaskan tentang kewajiban puasa,
dan Allah tunjukkan kapan puasa itu harus dilakukan, maka pada ayat ini diterangkan berbagai hal, berbagai syariat yang berkaitan dengan puasa, berbagai aturan yang berhubungan dengan puasa. Diriwayatkan puasa itu ketika awal ada perintah puasa belum diatur secara detail. Puasa itu mulai kapan sampai kapan, gitu ya. Belum ada ketentuannya secara detail. Karena belum ada ketentuannya, maka yang dianggap begitu orang itu tidur sudah dianggap puasa, ya. Jadi begitu tidur malam itu sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan dengan istri. Itu keyakinannya seperti itu. Jadi begitu malam, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan dengan istri. Nah, terus itu berlaku sampai beberapa bulan, keyakinan seperti itu. Nah, ternyata banyak orang-orang yang tidak kuat, gitu ya, tidak kuat karena diyakini tidak boleh, tetapi para suami itu tidak kuat kalau lama-lama tidak berhubungan dengan istri, gitu ya. Itu makanya turun ayat dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bercampur kepada istri kalian. Gitu ya. Jadi kalau malam hari boleh bercampur dengan istri. Ada kata-kata lailatas siam, berarti bolehnya itu malam. Berarti kalau siangnya haram ya. Jadi bercampur dengan istri siang hari haram, kalau malam hari boleh. Kalau siang hari maksiat, berdosa. Malah dihukum, diperintahkan apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan 60 orang miskin, itu berat hukumannya kalau mendatangi istri di siang hari karena posisi puasa. Kalau malam boleh ya, boleh. Kemudian ketika dibolehkan pada malam hari itu ada juga yang merasa aneh, gitu ya. Anehnya gimana? Kemarin disebutkan esensi puasa itu kan melatih mengendalikan diri. Mestinya biar melatih itu serius, sungguh-sungguh, mestinya mencampuri istri itu jangan dibolehkan, gitu ya. Kenapa? Lah kan sedang berlatih mengendalikan hawa nafsu. Kenapa kok dibolehkan kalau malam hari? Padahal bulan itu adalah bulan untuk latihan mengendalikan hawa nafsu. Kenapa Allah bolehkan? Padahal dalam rangka pengendalian hawa nafsu, mengendalikan keinginan, mengendalikan hasrat, maka Allah beri alasan. Kenapa kok boleh? Karena mereka, para istri itu, wahai suami, itu pakaian bagi kalian, dan kalian bagian bagi mereka. Jadi alasannya boleh, kenapa? Karena istri itu ibarat pakaian suami. Suami pakaian istri. Paham ya? Karena ibarat pakaian itu tidak boleh terlepas terlalu lama. Gitu ya. Makanya kalau ada orang nggak pakai baju sebulan, kira-kira gimana? Gitu ya. Bisa masuk angin, ya. Bisa sakit dan lain sebagainya. Berarti kalau suami terlalu lama tidak mendatangi istri, bisa ada masalah. Makanya jadi boleh, gitu ya. Jadi boleh. Jadi di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, suami istri itu diibaratkan seperti apa? Pakaian. Suami. Makanya kalau ada anak perjaka itu atau gadis kok mimpi beli baju, ya, mimpi beli pakaian itu berarti mau dapat jodoh, gitu ya. Itu. Kalau sudah punya istri, lah kok mimpi beli baju, berarti mau dapat lagi, ya. Mau dapat. Makanya kalau suami mimpi beli baju, jangan cerita sama istri. Jadi gitu. Jadi suami istri itu seperti pakaian. Lah apa fungsi pakaian? Maka dijelaskan pakaian itu fungsinya pertama adalah untuk menutup aurat, gitu ya. Maka suami wajib menutupi aib istri. Istri wajib menutupi aib suami. Maka pasangan yang paling rendah nanti ketika menghadap Allah adalah pasangan suami atau istri yang membuka aibnya di depan orang lain. Gitu. Makanya kalau kita punya aib suami, tutupi. Punya istri, ditutupi. Karena yang tahu aibnya suami biasanya istri. Yang tahu aibnya biasanya suami. Lah itu jangan diungkap, jangan ditunjukkan kepada orang lain. Kalau bicara aib sebenarnya semua orang ya punya. Ya. Cuma kita tidak tahu. Tapi yang tahu itu istrinya atau suaminya. Maka karena pakaian dia, maka jangan ditunjukkan kepada orang lain. Saling menjaga, menutupi aibnya, saling menjaga kehormatannya. Itu fungsi pakaian. Yang kedua, fungsi pakaian itu untuk apa? Untuk perhiasan, gitu ya. Itu. Makanya kalau orang berpakaian itu tidak sekedar menutup aurat,
tapi ada motifnya, ada renda-rendanya, ada keserasian warnanya. Karena pakaian itu tidak semata-mata menutup aurat, tapi ada nilai keindahan, gitu ya. Itu berarti suami itu hiasan bagi istri, istri hiasan bagi suami. Maka si suami diperintahkan selalu melakukan kebaikan supaya istrinya dapat perhiasan. Ya, istrinya selalu berbuat baik. Kenapa? Karena menjadi hiasan suami. Kalau istrinya baik, istrinya solihah, maka ditanya itu istrinya siapa? Nah, suaminya ikut dapat pujian gara-gara punya istri yang baik. Paham ya? Jadi suami hiasan istri, istri hiasan suami. Yang ketiga, fungsi pakaian untuk apa? Pertama, nutup aurat. Kedua, sebagai perhiasan. Ketiga untuk kehangatan. Gitu ya? Atau menjaga suhu tubuh biar tidak sakit, biar tidak kepanasan, dan lain sebagainya. Jadi untuk kehangatan. Berarti suami istri itu wajib untuk saling menghangatkan secara zahir maupun batin. Paham ya? Makanya suami itu main-main sama istri, guyon-guyon, itu ibadah. Gitu ya? Ada ibadah bukan zikrullah ya. Bukan zikrullah, bukan bukan zikrullah, tapi termasuk ibadah, bukan mendukung. Tapi apa? Main-main dengan keluarga. Ya, kata Nabi mula abatu ahli. Itu adalah jadi bercengkrama, guyon-guyon gitu kan kehangatan. Lah itu ibadah. Paham ya? Jadi gitu. Maka tidak boleh orang itu. Makanya di dalam rumah tangga itu dianjurkan kalau ngomong-ngomong itu jangan yang serius-serius gitu ya. Ngomong yang guyon-guyon gitu ya. Kalau serius-serius nanti pertentangan bertengkar bahaya. Guyon-guyon aja. Gitu ya. Jadi untuk main-main gitu. Jangan suka ngomong yang serius-serius. Kalau tidak terpaksa, tidak usah ngomong yang ya kalau dihindari yang guyon-guyon, yang gitu-gitu. Ya, memang harus saling menghangatkan. Jadi suami selalu hangat, selalu akrab di depan istri, begitu juga istri. Ya, itu. Khusus istri yang baik itu disebutkan dalam hadis, bukan istri yang rajin baca Quran, bukan yang banyak sholat, banyak zikir. Istri yang solihah itu ketika dipandang suami menyenangkan, yaitu ibadah yang nomor satu bagi seorang istri, bersikap hangat kepada suami. Jadi kenapa? Karena pakaian itu adalah fungsi ketiganya untuk menghangatkan, dan itu dicontohkan sendiri oleh Rasulullah. Maka sampai Nabi sabdakan apa? Bagi laki-laki, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, sebaik-baik kalian orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Makanya kebaikan orang itu bukan dilihat ketika di luar rumah begini ya. Tapi kebaikan orang itu ketika ada di dalam rumah. Berarti kalau isinya menganggap baik, anaknya menganggap baik ya baiklah gitu ya. Tapi kalau dianggap orang baik belum tentu baik. Boleh juga itu dibuat-buat atau apa. Kalau kebaikan sejati itu ketika dia lakukan di rumah. Gitu ya. Jadi gitu. Terus Allah mengetahui sesungguhnya kalian mengkhianati diri-diri kalian. Lalu Allah terima taubat kalian dan memaafkan kalian. Maksudnya apa ini mengkhianati diri kalian? Jadi pada awal-awal puasa tadi disampaikan, diyakini pokoknya orang itu begitu tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Itu diyakini sebagai suatu larangan, sebagai suatu keharaman. Tetapi banyak orang yang tidak kuat. Ya, nyelonong mendatangi istri, padahal diyakini haram. Akhirnya dia karena tidak kuat, terlalu lama ngempet, tidak mendatangi istri. Akhirnya pagi-pagi datang, wahai Nabi, hukumlah saya dosa Nabi. Kenapa? Tadi malam saya mendatangi istri saya, padahal ini bulan Ramadan. Ada sahabat mengadu, ada lagi banyak yang datang ternyata. Itu yang dimaksud mengkhianati diri. Ya, jadi mengkhianati diri itu apa? Melakukan suatu pelanggaran, padahal diyakini itu suatu keharaman. Gitu ya. Makanya kalau ada orang itu melakukan keharaman, itu sebetulnya pengkhianatan kepada diri sendiri. Kenapa? Allah membuat aturan itu kan untuk kemaslahatannya dia sendiri. Kalau dia melanggar, ya berarti mengkhianati diri sendiri. Gitu ya. Gitu. Ada juga yang mengatakan bukan pengkhianatannya, tapi kesengajaannya itu. Sudah tahu dilarang, kok sengaja untuk dilanggar. Itu adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Kesengajaannya. Maka kita berbuat dosa itu dinilai dosa, hakikatnya bukan karena perbuatan dosanya,
tapi karena kesengajaannya. Paham ya? Orang berbuat dosa tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Ya, tidak dosa, tidak sengaja. Itu orang misalnya apa? Orang bunuh orang misalnya, tapi ngelindur sambil ngelindur, ya. Tahu-tahu temannya mati, nah, itu terus sadar, itu tidak dosa. Kenapa? Tidak sengaja. Jadi kesengajaannya itu loh yang menyebabkan dosa. Sudah tahu larangan. Ada juga dicontohkan apa? Ada orang bertamu ke temannya, terus dikasih air putih. Temannya tuh suka minum, dia juga suka mabuk misalnya. Ketika dikasih air putih, ditanya, ini apa? Itu minuman keras, gitu ya. Itu minuman keras, maka dia minum air putih, dikira itu niat meminum minuman keras. Walaupun yang diminum itu air putih, tapi karena dia sengaja, itu terus dosa. Paham ya? Dosa. Karena kesengajaannya melanggar larangan Allah. Tapi andaikan itu apa? Itu minuman keras. Itu air putih, padahal minuman keras ya. Nah, dia niat minum air putih, terus dia mabuk, tidak dosa. Karena dia tidak sengaja. Paham ya? Jadi karena kesengajaannya. Jadi yang dimaksud mengkhianati diri itu apa? Sengaja melanggar larangan Allah. Tapi karena memang waktu itu belum ada aturan, Allah terima taubat kalian, Allah maafkan kalian, tidak apa-apa. Tapi sekarang sudah ada aturannya, campurilah mereka. Maksudnya, tidak apa-apa kalau kalian malam mencampuri istri. Dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Jadi kalau menurut ayat ini, mencampuri istri itu untuk apa? Mencari ketetapan Allah. Jadi mencampuri istri, niat apa? Niat mencari ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa ketetapannya? Pahala. Yang pertama itu kan dapat pahala. Jadi sodakoh, kata Nabi, bud'u ahadikum zaujatahu sodakoh. Mendatangi istri adalah sodakoh. Jadi mencari pahala. Ya, yang pertama mencari pahala. Yang kedua, biasanya kalau orang dicampuri itu punya anak, ya, niat buat anak, gitu ya. Itu mencari ketetapan Allah, mencari pahala. Terus setelah itu makanlah, minumlah. Jadi kalau sudah malam gimana? Silakan mencampuri istri, silakan makan, silakan minum, tidak apa-apa, gitu ya. Ini baru ada ketentuannya. Sampai kapan? Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, gitu ya. Benang putih itu fajar, benang hitam itu malam. Itu cuma bahasanya puitis ya, sastra, awalnya belang. Tapi karena puitis diriwayatkan ada juga dulu orang yang salah paham. Ya, dikira benang itu ya benang. Dikira benang ya benang, artinya kalau tidur jempolnya satu diikat pakai benang putih, satu benang hitam. Kalau dia ngelilir gitu belum kelihatan yang putih yang hitam, maka masih mendatangi istri. Kalau sudah kelihatan tidak berani, padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Hitam itu malam, putih itu siang, gitu ya. Terus setelah siang, puasa setelah fajar. Apa namanya? Sampai kapan? Minal fajri, sampai waktu fajar. Berarti puasa itu mulai kapan? Mulai fajar. Fajar itu apa? Ya subuh itu. Kan fajar itu masuknya waktu subuh. Jadi puasa itu dijelaskan di sini mulai subuh. Gitu ya. Lah terus kok ada imsak itu apa? Di sini ada imsak sebelum subuh sudah tidak boleh makan. Imsak. Imsak itu begini sebetulnya. Kalau ada satu riwayat, sahabat cerita, Nabi itu antara makan sahur sampai subuh, itu beliau ada jeda sekitar orang membaca 50 sampai 60 ayat. Gitu ya. Nah, kira-kira berapa? 10 menit gitu ya. Jadi gitu, dia ada jeda. Ada jeda itu. Terus itu kalau secara riwayat ya. Kalau secara logika, kenapa kok ada apa? Kok ada imsak? Jadi begini. Kalau orang dulu lihat fajar dari mana? Dia sendiri naik bukit, gitu ya. Lihat tuh. Kalau ada sahabat yang tugasnya naik bukit melihat fajar. Begitu melihat fajar langsung dia ada. Kalau sekarang lihat fajar dari mana? Dari kalender, ya kalender imsakiyah yang membuat para ahli falak. Lah ahli falak itu punya kesepakatan ada waktu ikhtiyat berapa? 10 menit gitu. Jadi kalau dihitung-hitung menurut ahli falak, subuh itu masuknya jam 4:10 menit, jam 4 gitu ya, maka yang ditulis 4:10 menit.
dilebihi 10 menit. Paham ya? Padahal ngitung kan tidak mesti salah juga. Nah, kalau ngitungnya pas itu boleh jadi sebenarnya subuh itu juga jam 4 itu. Maka karena ada ketentuan seperti itu, dimungkinkan 10 menit sebelum subuh itu sebetulnya sudah subuh. Paham ya? Makanya untuk hati-hati ada imsak gitu. Jadi sebetulnya ya mulai fajar gitu, karena kita melihat fajarnya gitu. Kemudian setelah fajar puasa sampai kapan? Sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Malam itu apa? Tenggelam matahari. Terus kalian jangan mencampuri mereka, wahai suami, jangan mencampuri istri kalau kalian sedang itikaf di masjid. Ya, jadi suami tidak boleh mencampuri istri kalau sedang itikaf di masjid. Maksudnya apa? Masa mencampuri istri di masjid itu kan jadi tontonan ya. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya itu bagi orang yang iktikaf wajib, iktikaf nazar. Yang itikafnya itu tidak boleh batal. Gitu ya. Jadi kalau iktikaf nazar itu tidak boleh batal. Gitu. Terus jadi misalnya ada orang itu nazar, nanti 10 hari terakhir saya akan iktikaf di masjid. Maka iktikaf bagi dia wajib, tidak boleh batal sebelum 10 hari. Lah terus orang di masjid terus kan tidak mungkin, gitu ya. Jadi dia kadang perlu ngambil makanan, apa buang hajat dan lain-lain, maka perlu keluar masjid lah. Keluar masjid atau datang ke rumah kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain itu tidak membatalkan itikaf ya. Tapi kalau pulang mendatangi istri itu membatalkan itikaf. Paham ya? Jadi selama 10 hari itu tidak boleh mendatangi istri ya, di rumah mendatanginya bukan di masjid. Tapi kalau pulang mendatangi istri batal, kalau tidak batal. Itu apa namanya bagi yang itikaf nazar. Terus kalian jangan, itulah ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah, jangan mendekatinya. Artinya jangan dilanggar, gitu ya. Jangankan dilanggar, didekati saja jangan. Saking kuatnya apa namanya larangannya. Begitulah Allah jelaskan ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu maksudnya hukum-hukum syariatnya, terutama secara khusus berkaitan dengan puasa bagi para manusia agar mereka bertakwa. Akhirnya mereka menjaga diri dari siksa Allah gara-gara melanggar syariat-syariat tersebut. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya Ustaz. Oke, Iya. Kalau dilihat dari kata gantinya, domir mungkin ya, itu Allah itu dimasukkan sebagai laki-laki Ustadz ya. Iya. Pertanyaan saya, kalau malaikat bagaimana? Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua, fajar itu apa sama dengan terbitnya matahari Ustadz? Ini saya tanyakan begini, soalnya kalau di jadwal sholat itu ada waktu subuh, ada waktu terbit matahari. Jadi dalam hal ini, misalnya hari ini itu disebutkan bahwa terbitnya matahari itu jam 5.06. Jadi batas waktu subuh itu apakah batas matahari terbit itu atau bagaimana Ustaz? Oh ya. Kemudian kalau ini diterapkan untuk puasa bagaimana Ustaz? Apakah misalnya hari ini tadi puasa gitu, apakah batas mulai puasa itu juga waktu terbit itu? Iya. Itu saja. Ya, itu ya. Jadi apa tadi yang pertama tentang Allah ya domir. Ya Allah menggunakan mudzakkar gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang dalam bahasa Arab kalau yang tidak jelas antara mudzakkar muannasnya itu menggunakan mudzakkar. Atau kalau campur mudzakkar muannas dikuatkan yang mudzakkar gitu ya. Gitu. Jadi mudzakarnya lebih dominan, lebih menguasai. Terus kalau malaikat bagaimana? Kalau malaikat tunggal itu mesti mudzakkar. Karena malaikat juga tidak jelas juga ya. Itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Maka mudzakkar.
Tapi kalau malaikat dalam bentuk jamak, malaikah, itu kadang melihat lafadznya. Kalau secara makna laki-laki, kalau secara lafadz jamak yang tidak beraturan, jamak taksir itu bisa diperlakukan seperti kata yang perempuan. Kalau jamak, tapi bukan melihat maknanya, melihat lafadznya, gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran Al-Yahud itu kan orang-orang Yahudi itu juga perempuan. An-Nasoro, jadi dalam bahasa Arab yang jamak itu secara lafadz bisa diperlakukan sebagai kata yang muannas, gitu ya. Itu tentang domir ya. Terus kemudian yang kedua tentang apa tadi? Oh ya, fajar sama tuluk ya. Sama Jadi terbit ya. Terbit ya, gitu. Kalau fajar itu masuk subuh. Tuluk itu terbit itu waktu habisnya subuh. Waktu Gitu habisnya ya. subuh. Ya. Berarti subuh itu mulai fajar sampai syuruk, gitu ya. Terbitnya matahari. Gitu. Itu habis subuh. Kalau puasa ya dari fajar tadi, dari masuknya subuh. Gitu ya. Masuknya subuh. Jadi Masuknya lebih maju nggih. Lebih Kalau pagi puasa mulainya ya. subuh itu berarti berakhirnya malam begitu. Sudah, ya subuh itu sudah bukan malam ya. Fajar sudah bukan malam. Itu sudah tidak boleh puasa. Sudah harus mulai puasa, tidak boleh makan. Itu ya. Lalu syuruk itu batas akhirnya subuh, gitu ya. Makanya setiap waktu itu sebetulnya dibatasi dengan waktu berikutnya. Dohor ya sampai asar sampai maghrib kecuali subuh ya. Subuh itu bukan diakhiri dengan waktu berikutnya, tapi diakhiri dengan terbitnya matahari. Ya. Jadi maaf Ustaz, ini agak gangguan tenggorokan. Jadi hanya memperjelas saja kalau batasnya malam untuk puasa adalah awalnya subuh. Ngaten nggih Ustaz? Iya, fajar. Kalau untuk sholat itu batas akhir subuh adalah waktu terbit. Terbit. Ngaten Ya, terbit matahari subuhnya. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami. Itu ada lagi? Tidak ada, sudah jelas ya. Saya Ustaz. Oh, nggih, monggo. Nggih, melanjutkan Ustaz. Ya. Kalau yang syuruk tadi itu syuruk. Itu terbit nih Ustaz. Nah, yang setelah itu apa yang dimaksud dengan waktunya sholat duha itu Ustaz? Oh ya. Itu apakah berarti mulai gitu nih Ustaz? Oh ya, termasuk sholat isyraq gitu ya. Jadi ketika terbit belum langsung duha ya. Nanti terbitnya meninggi dulu, meninggi setinggi tombak sekitar 2 meter gitu ya. Kira-kira nambah 15 menit. 15 menit setelah syuruk itu nanti baru masuk waktu duha. Gitu ya. Enggak otomatis syuruk langsung duha, masih nunggu beberapa menit. Jadi meninggi dulu, meningginya sekitar berapa? 1 tombak itu sekitar 2 meter baru masuk waktu duha. Gitu. Iya. Ini boleh menambah Ustaz? Oke. Informasi aja. Oke, sami-sami. Informasi aja. Jadi kalau di jadwal sholat untuk malam misalnya itu terbitnya itu pukul 5:06, tapi mulai duha itu pukul 5:30. Ya. Berarti ada selisih berapa itu? Ya 20 ya. 25 ya sekitar itu. Jadi terbitnya tinggi dulu, gitu ya. Terus kalau sholat isyraq itu juga tidak boleh begitu syuruk langsung sholat ya. Menunggu terbitnya sempurna sekitar 12 menit itu baru sholat isyraq. Terus nanti tambah berapa? 25 baru masuk waktu duha. Gitu ya. Iya ini. Itu berarti ini 24 menit bedanya dari terbit ke duha. Ke duha. Mungkin tergantung posisi matahari juga Ustaz ya. Betul, kan memang setiap bulan gitu ya, beda-beda ya. Beda-beda.
Matur nuwun, Ustaz. Nggih, sami-sami. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallah. Matur nuwun Ustaz. Nuwun, Ustaz.